adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi sama Kak Kezia di saat teduh pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebelum kita bersaat teduh, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami dalam tidur kami tadi malam. Terima kasih Tuhan atas mimpi indah yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas tidur nyenyak yang telah Engkau berikan Tuhan. Tuhan, terima kasih atas hari baru yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas nafas kehidupan baru yang telah Engkau berikan. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kami akan merenungkannya, kami akan bersaat teduh. Tuhan, kiranya Engkau yang membimbing kami, berkati kami. Tuhan, kiranya Engkau yang membimbing Kak Kezia, berkati Kak Kezia agar Kak Kezia bisa menyampaikannya dengan baik. Berkati juga Tuhan adik-adik agar adik-adik bisa mendengarkan dengan baik dan bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari kata sempurna. Kiranya Engkau yang tutup bungkus doa kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, bacaan kita, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 41 sampai 48. Kak Kezia akan bacakan untuk adik-adik ya. Lukas 12 ayat 41 sampai 48. Kata Petrus, "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut." Demikian firman Tuhan untuk renungan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, hari ini tema saat teduh kita adalah yang berbahagia. Nah, sekarang Kak Kezia mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik jawab ya dari rumah. Adik-adik pernah nggak berbahagia? Pernah nggak merasakan bahagia? Pasti kita semua pernah lah ya berbahagia. Pernah lah kita merasakan bahagia. Nah, kalau pernah, kira-kira apa sih yang bikin kita merasa bahagia? Apa yang bikin kita berbahagia adik-adik? Contohnya nih, pernah nggak adik-adik berbahagia saat adik-adik ulang tahun? Atau pernah nggak adik-adik berbahagia pas adik-adik dinyatakan naik kelas? Atau pernah nggak adik-adik berbahagia saat adik-adik pergi liburan? Atau bisa juga adik-adik berbahagia karena adik-adik bertemu sama teman-teman dan bisa bermain kan sama teman-teman. Pasti berbahagia karena hal-hal itu kan adik-adik. Nah, Kak Kezia juga pernah berbahagia karena hal-hal itu adik-adik. Kak Kezia berbahagia saat Kak Kezia ulang tahun. Kak Kezia berbahagia waktu itu saat Kak Kezia naik kelas. Terus Kak Kezia juga berbahagia saat liburan dan bertemu sama teman-teman dan juga keluarga adik-adik. Nah, adik-adik pasti kita merasakan bahagia saat melakukan hal-hal yang menyenangkan kan adik-adik. Tapi adik-adik tahu nggak sih, ternyata ada satu hal yang nggak pernah kita duga yang bisa
yang bisa bikin kita berbahagia adik-adik. Apa ya kira-kira? Nah, hal itu ada tertulis di ayat 43 tadi yang kita baca. Nih Kak Kezia bacakan ulang ya. Lukas 12 ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah, adik-adik, dalam ayat 43 tadi itu menyatakan bahwa kita bisa berbahagia kalau kita melakukan tugas kita adik-adik, kalau kita melakukan tugas yang diberikan kepada kita adik-adik. Nah, adik-adik kita bisa nih berbahagia misalnya kalau kita mengerjakan PR atau mengerjakan tugas apapun deh, kita bisa berbahagia adik-adik, tapi kita harus melakukan tugas itu dengan sungguh-sungguh, tidak malas-malasan. Lalu kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab adik-adik, kita melakukannya dengan benar. Nah, kalau kita melakukannya dengan malas-malasan, kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukannya, kira-kira kita bahagia nggak ya? Kira-kira kita bisa berbahagia nggak kalau kita malas-malasan untuk mengerjakan tugas itu? Kalau Kak Kezia bilang sih enggak ya adik-adik. Nah, adik-adik mau nggak nih berbahagia karena kita bisa melakukan tugas dengan benar? Kalau Kak Kezia sih mau banget adik-adik. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, kita bisa berbahagia dengan melakukan tugas kita secara sungguh-sungguh adik-adik. Contohnya apa? Contohnya kita dalam mengerjakan PR. Nah, saat mengerjakan PR, kita mengerjakan dengan benar, kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan teliti. Mengerjakan PR-nya tidak nyontek sama teman-teman, mengerjakan PR-nya dengan cara kita sendiri, pelan-pelan kita kerjakan, sungguh-sungguh kita kerjakan agar kita dapat hasil yang baik. Kalau kita dapat hasil yang baik, kita bisa berbahagia adik-adik. Terus adik-adik, selain itu kalau kita juga diminta sama mama sama papa untuk membantu di rumah untuk misalnya nyapu atau cuci piring, kita juga bisa bahagia kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, bukan yang sambil mengeluh adik-adik ya. Kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, pasti kita rasanya akan bahagia adik-adik. Ya, mulai saat ini kita bisa coba ya adik-adik, kita melakukan tugas yang diberikan ke kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, pasti nanti adik-adik akan merasa bahagia. Oke adik-adik, sebagai anak Tuhan yang baik, yang patuh, yang taat, kita harus mengerjakan tugas kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus, agar kita bisa merasakan bahagia adik-adik. Oke adik-adik, demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukannya dengan baik, semoga adik-adik bisa menangkapnya dengan baik. Oke adik-adik, mari kita tutup saat teduh kita hari ini dengan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu. Kami telah merenungkan sedikit dari firman-Mu, kami telah bersaat teduh. Tuhan, hari ini kami belajar untuk menjadi anak yang baik dalam mengerjakan tugas. Kami belajar untuk mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dan tidak malas-malasan. Tuhan, kiranya Engkau yang bisa membantu kami setiap kami mengerjakan tugas kami masing-masing. Bantu kami, berkati kami agar kami bisa mengerjakan tugas kami dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, dengan hati yang tulus, agar kami bisa merasakan bahagia seperti dalam firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami setelah ini akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau yang membimbing kami, berkati kami, lindungi kami, tuntun kami dalam setiap hal, setiap kegiatan yang kami lakukan, agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih sudah mengikuti saat teduh hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih adik-adik. Bye-bye.